itu makin ngeri loh Pak, sejak reformasi itu Pak. Kenapa? Karena ada yang mau menggoyang Pancasila. Ya siapa? Ideologi khilafah ini. Dan sekarang menampakkan diri semuanya. Kan saya kan hanya memberikan satu umpan. Contohnya siapa Pak yang orang-orang kan kalau ini ada ideologi besar bertahan di Indonesia kan nggak mungkin kok nggak ada yang endorse, nggak ada yang support kan nggak mungkin Pak. Kalau menurut Bapak siapa sih Pak yang endorse? Lah itulah yang teriak-teriak khilafah yang kemarin undang Zakir Naik itulah. Siapa itu yang kemarin teriak-teriak khilafah itu? Loh nyatanya kan yang teriak-teriak khilafah nggak ada yang dipenjara kan? Yang PKI dibunuh, yang teriak-teriak khilafah nggak ada yang dipenjara satupun. Felix Xiao, HTI itu, ya kan? Panitianya Zakir Naik. Wah, itu kan bilang harus Islam. Wah, itu bahaya sekali tuh kalau bilang pemimpin harus Islam. Wah, itu melanggar Pancasila, Pak. Nggak ada, Pak, itu di UUD 45 pemimpin harus Islam. Ya kan? Dan Zakir Naik bilang pemimpin harus Islam kan? Kemarin di statement kan? Oh, itu kan sudah viral kemana-mana. Itu kan tujuannya buat goyang Ahok. JK pun mengakui kan? Bahwa dia sengaja mendatangkan Zakir Naik. So, kita ngerti kan siapa orang-orang khilafah ini. Tadinya orang-orang berpikir mungkin wah di prank nih teman-teman sesama aktivis kan. Tapi saya ngelihat lagi terus ada kuliah kebangsaan dengan Pak Jenderal Junior Tobing juga. Oh itu bukan prank itu. Terakhir kemarin ya lihat ada kota-kota syariah semua terus tiba-tiba ada pasar syariah, terus ada pasar muamalat dan segala macam. Oh itu bukan prank itu. Oh itu ngeri itu. Itu tandanya ya Jokowi bikin kebijakan di boikot di daerah termasuk GKI Yasmin. Oh saya bukan jemaat GKI dan tidak ada satupun jemaat GKI yang saya kenal ya. Saya hanya berdasarkan saya jalan, saya ngelihat, saya lakukan seperti ini. Jadi Jokowi itu bukan ngeprank kita, tetapi dia diboikot di bawah. Dan itu fakta. Kalau zaman Soeharto nggak bisa. Boikot di bawah diciduk semua itu yang di bawah-bawah. Ini bisa diboikot sama Bima Arya coba kan kelewatan kan. Kita toleransi, tidak ada undang-undang penistaan agama. Nyatanya saya masih dilaporkan penistaan agama sama politisi PSI yang katanya nasionalis. Kenapa dia nggak ngelaporin Yahya Waloni, si Husin Shihab itu? Kan kamu masuk jebakan Batman saya kan? Kenapa kamu nggak ngelaporin Yahya Waloni sama Abdul Somad dan CS-mu itu semua? Ketahuan si Husin Alwi Shihab ini adalah kadrun yang menyusup kepada nasionalis. Ketahuan, sekarang topeng-topengnya kadrun semua kebuka semua. Ya kan? Siapa-siapa yang kadrun kelihatan semua. Nah, Pak, Anda masuk jebakan saya. Dengan keadaan ini Bapak ngerasa sakit hati nggak sih? Dengan Indonesia secara umum, yang Bapak tadi cerita kecil diberlakukan, dipanggil Cina, apa segala macam. Orang tua Bapak tadi bilang hampir dibunuh, apa segala. Bapak merasa sakit hati dengan Indonesia nggak Pak? Saya tidak pernah sakit hati dengan Indonesia Pak. Sampai hari ini saya masih mencintai Indonesia. Terus apa yang menurut Bapak salah dari Indonesia Pak? Dengan sikap Bapak ini? Pasti ada yang salah dong Pak dalam pemikiran Bapak. Kenapa Bapak harus merasa saya harus melakukan perjuangan, kan pasti harus ada sesuatu yang diperjuangkan kan Pak. Dan ini konteksnya adalah Indonesia, gitu kan? Jadi begini Pak. Wah, kalau saya ada cerita Indonesia memang saya selalu jadi saya dari ngerti Pak tentang Indonesia Pak. Saya lahir baru ya 15 tahun saya penuh Roh Kudus, saya berdoa buat Indonesia. Sampai hari ini saya berdoa buat Indonesia. Saya ciptakan lagu-lagu tentang Indonesia banyak sekali. Tetapi memang Indonesia sedang dirusak oleh sebuah ideologi yang sangat rusak, ideologi yang sangat busuk, ideologi khilafah. Dan itu mereka masuk menghujam sekali, ngerusak anak bangsa, masuk ke sekolah, ya, memaksa orang pakai jilbab, memaksa orang untuk mengikuti syariahnya mereka, dan semua perda-perda syariah yang lain. Oh itu jelas Pak, dan itu akan merusak. Saya jamin Indonesia akan rusak. Dan saya melihat Indonesia yang saya cintai ini, ya, yang saya cintai itu membuat banyak sekali korban yang dikorbanin justru anak-anaknya. Ibu Pertiwi ini yang mengorbankan anak-anaknya, Pak. Bapak tahu yang namanya harimau tidak akan makan anaknya. Ibu Pertiwi ini makan anaknya, Pak. Jadi Bapak merasa dimakan sama harimau ini, Pak?
Apa Oh, bukan gimana, cuma Pak? saya, Pak. Banyak sekali, Pak. Hmm. Korban yang dianggap PKI berapa banyak? Yang di PKI kan 3 juta, Pak. Apa Bapak ada ini, Pak? Ada cerita dari keluarga gitu, Pak? Ada kaitannya tentang PKI itu, Pak? Saya tidak punya keluarga yang tersama PKI karena nenek moyang saya dulu dari Partai Komintang yang lari dari Partai Komunis. Jadi jelas keluarga saya Oh, penentang komunis. Karena nenek moyang saya dulu anti dengan Partai Komunis dan dikejar-kejar, Pak. Makanya pindah ke Indonesia. nggak ke Taiwan ya, Pak? Kan ada yang kemana-mana, Pak. Hmm. Kan tersebar-sebar kemana-mana. Nah, salah satunya ke Indonesia nenek moyang saya. Oh, oke. Itu loh yang ke Indonesia, dan itulah kemudian makanya ayah saya pun pernah dikarungin sama PKI, Pak. Ayah saya, Pak, digebukin, maksudnya dikarungin itu digebukin karena memang ayah saya bilang saya juga salah, bilang kenapa dasar PKI lu, dia bilang begitu kan, dikarungin bener sama orang PKI, digebukin, Pak, tapi nggak dibunuh, cuma digebukin doang, artinya karena orang marah kan, dasar PKI lu kan waktu itu kan frame-nya kan jelek kan, jadi digebukin sama orang PKI, digebukin bapak saya. Tapi kan itu bukan sebuah oh dia mau bunuh, enggak, Pak. Bukan saya terus saya pro PKI, oh enggak juga. PKI itu dulu dari santri-santri yang saleh loh, Pak, pendiri PKI itu. Ya itu rahasia umum, bukan rahasia lagi Ya, lah, ya. pendiri-pendiri PKI itu ada santri-santri yang saleh. Ya, itu kan berasal dari syarikat Islam, Pak. Ya, syariat Islam merah. Syarikat Islam merah itu, Pak. Mm-mm. Itu sudah ada di pelajaran sejarah, Pak. Iya, tapi kan masalahnya kan nggak diakuin sama banyakan orang. PKI lu, PKI kan kalian sendiri kan, dari kalian sendiri. Tapi kan kita mau sama-sama cerita Pancasila, Pak. Anggaplah saya ini nabinya Pancasila. Saya menganggap diri saya nabinya Pancasila sekarang. Ya kan? Kalau kemarin saya bilang Nabi ke-26, saya bilang sekarang Nabi Pancasila. Bagus, Pak, dibikin kaos, Pak, Nabi Pancasila. Nah, nanti mau saya bikin Pak Nabi Pancasila, Pak. Wah, nanti tinggal siapa yang mau jadi umatnya kan, mau ngaku apa enggak, malah dikebukin nanti, Pak. Nanti saya lagi bikin merchandise Pak Nabi Pancasila, nanti dikebukin lagi ntar. Nah, kenapa? Aduh, Pak, ini Pancasila itu begitu saya di Eropa, Pak. Wih, Eropa ini Pancasila banget, kalau diterapkan indah sekali di Indonesia. Waduh, saya itu banyak ketemu ya, Pak, wartawan-wartawan itu, ada satu wartawan di Belanda yang namanya Michael Mas, Pak. Ya, saya berusaha kontak beliau tapi belum mau ditemuin masalahnya Michael Mas ini. Dia nulis, dia ada satu tulisannya Michael Mas, Indonesia ini udah berubah sekali dalam 20 terakhir ini. Sejak reformasi, Pak. Nggak tambah maju, tambah nggak bener, Pak. Tambah nggak bener kan sejak reformasi kan? Kelihatannya aja maju, kelihatannya. Wah, kumbir. Di dalamnya, di bawahnya, wah makin parah loh, Pak. Konflik horizontal tuh makin ngeri loh, Pak. Sejak reformasi itu, Pak. Kenapa? Karena ada yang mau menggoyang Pancasila. Ya siapa? Ideologi khilafah ini. Dan sekarang menampakkan diri semuanya. Kan saya kan hanya memberikan satu umpan. Contohnya siapa, Pak, yang orang-orang kan kalau ini ada ideologi besar bertahan di Indonesia kan nggak mungkin kok, nggak ada yang endorse, nggak ada yang support, kan nggak mungkin, Pak. Kalau menurut Bapak siapa sih, Pak, yang endorse? Lah itulah yang teriak khilafah yang kemarin ngundang Zakir Naik itulah. Siapa itu yang kemarin teriak khilafah itu? Loh, nyatanya kan yang teriak khilafah nggak ada yang dipenjara kan? Yang PKI dibunuh, yang teriak khilafah nggak ada yang dipenjara satupun. Felix Xiao, HTI itu, ya kan? Panitianya Zakir Naik. Wah, itu kan bilang harus Islam. Wah, itu bahaya sekali tuh kalau bilang pemimpin harus Islam. Wah, itu melanggar Pancasila, Pak. Nggak ada, Pak, itu di UUD 45 pemimpin harus Islam. Ya kan? Dan Zakir Naik bilang pemimpin harus Islam kan, kemarin di statement kan, oh itu kan sudah viral kemana-mana, itu kan tujuannya buat goyang Ahok. JK pun mengakui kan, bahwa dia sengaja mendatangkan Zakir Naik. So kita ngerti kan, siapa orang-orang khilafah ini. Pak, apa yang Bapak alami ini kok seperti dejavu ya, Pak ya, seperti kejadian Ahok. Ada yang bilang kayak gitu, Pak, ketika Ahok ini kan apa? Wah, Ahok itu orang hebat, Pak, saya nggak sebanding, Pak. Saya ini penjahat, Pak, bekas penjahat, Pak. Ahok itu orang, wah, levelnya dia di atas saya, Pak. Jauh, Pak. Dalam hal kejujuran, dalam hal prinsip, saya jauh, Pak. Jadi jangan bandingkan saya dengan Ahok. Tapi jauh. Tapi sama Ahok dihadapi, Pak. Bedanya seperti itu mungkin, Pak. Dihadapin bagaimana, Pak? Ya, maksudnya dihadapin persidangan, dia datang, ada apa namanya, dia di penjara, dia dihadapi, dia di penjara. Mana menurut Bapak? Kalau saya, kenapa harus saya hadapin? Ya makanya saya bertanya ke Bapak. Apakah saya melanggar hukum di Eropa ini? Kalau saya melanggar hukum di Eropa, saya hadapin, Pak.
Kalau saya tidak melanggar hukum di Eropa, ya ngapain saya hadapin? Jadi Makanya karena saya pergi ke sini, Pak. Karena di sini ada kebebasan berbicara dan seharusnya di Indonesia ada kebebasan berbicara. Selama di Indonesia tidak bebas bicara, bahkan agama pun harusnya bisa dikritik. Kalau agama tidak bisa dikritik, ada yang salah dengan agama itu. Apalagi kalau sampai bilang bunuh, apalagi sampai datengin keluarga saya misalnya, kan diancam di YouTube itu kan diancam keluarga saya mau didatengin. Makanya saya bilang ada 3 reaksi, Pak, ada 3 responnya, Pak. Satu respon yang pertama, ya adalah kalau kalian tetap memaksa untuk membunuh atau memenjarakan saya, berarti omongan saya benar, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Emang ada yang ngomong membunuh Bapak, Pak? Woi, banyak sekali, Pak. Wah, itu rembel itu, Pak. Rembel, Pak. Nah, banyak itu kan cuma tinggal browsing aja banyak sekali. Nah, terus ada yang ngancam-ngancam mau datang, wah bakar rumah kan keluarganya. Enggak, ini itu kan sporadis, Kak. Namanya netizen ya, Pak ya. Ya kan enteng aja kalau mau ngomong. Tapi ya enggak, ini kan saya bilang kan kita lagi cerita responnya ada 3. Ini kan semua kan namanya presumption toh, Pak. Ya kan berdasarkan sebuah fakta, kita kan bilang ada 3. Apakah 3 ini pasti akan terjadi? Belum tentu. Yang mana yang akan terjadi ya kita nggak tahu. Satu, yang jelas ada yang mau ngancam membunuh. Tapi mau menjarakan, oh jelas ada banyak, ya kan? Kedua, berarti saya benar, ya kan? Berarti saya benar. Yang semua katakan saya tentang agama itu yang di Indonesia bukan cuma agama Islam doang ya kan? Saya kan mengkritik agama Kristen juga, semua agama-agama kan? Ya. Nah, berarti saya benar bahwa agama itu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan kejahatan, ya kan? Nah, berarti semua agama itu akhirnya akan membuat hawa nafsu manusia itu makin membludak besar karena agama. Nah, saya jadi teringat ceritanya Kain dan Habil. Kain itu kan bunuh Habil gara-gara agama kan? Dalam Alkitab, persembahannya Habil diterima, persembahannya Kain tidak diterima. Lalu Kain marah, dia bunuh tuh Habil tuh. Kan gara-gara agama toh. Nah, itu ya. Itulah dosa pertama di muka bumi. Kedua, kalau mereka terus mengancam keluarga saya, ya, dan bahkan melakukannya, bukan cuma mengancam, melakukannya, ancaman Pak. Kalau di Eropa udah termasuk teror loh, Pak. Emang sudah ada Pak ancaman itu, Pak? Wih, banyak sekali Pak, ancaman teror itu banyak sekali Pak di YouTube itu, dan keluarga saya kan baca Pak, pasti baca. Itu kan viralnya pagi siang sore Pak. Pagi siang sore itu kan wartawan itu kasih di TV, ya kan. Nah, berarti yang mereka sembah itu adalah iblis Pak. Bagaimana mungkin Tuhan ngajarin untuk melakukan pencitraan dan ancaman teror itu, ya kan? Bagaimana mungkin? Nggak mungkin Tuhan ngajarin begitu. Kalau Tuhan yang benar ya. Kalau Tuhan saya nggak ngajarin begitu Pak. Nah, teror bunuh apa? Wah, tapi kan itu rakyat. Nah, berarti ulamanya salah ngajarin. Berarti gagal. Negara Indonesia berdiri sudah lebih dari 70 tahun, ulamanya gagal untuk mendidik umatnya, Pak. Yang ketiga, kalau kemudian pemerintah Indonesia dan para ulama dan rakyat Indonesia kemudian, oh iya ya, ada yang salah nih antara saya atau si Joseph Paulsen, maka mereka melakukan introspeksi. Oke, si Joseph Paulsen biar introspeksi, kami juga introspeksi. Itu kan terjadi di Eropa. Paus dihujat, Yesus ditelanjangin sama si Charlie Hebdo. Apakah terus demo, wah, bunuh sekarang juga, bunuh si Charlie sekarang juga? Nggak ada. Kalau di Indonesia langsung bunuh si Ahok sekarang juga, bunuh si Paul sekarang juga. Beda kan? Oh, beda banget. Nah, itulah Pancasila di Eropa. Nah, kalau itu Indonesia sudah mencapai kedewasaan itu, yang saya ngomong ini cuma buat Banyolan doang, Pak. Cuma buat Banyolan doang yang saya ngomong, Pak. Cuma buat, wah, orang akan ketawa. Bukan mentertawakan Tuhan loh, Pak. Tapi mentertawakan dirinya sendiri. Ternyata ilmu saya belum nyampe ya. Oke, Pak. Yang saya ajarkan hari ini ya ke teman-teman, semoga Bapak mengutipnya dengan benar di dalam nama Yesus. Saya minta Pak diberi hikmat kepada Pak di Narsa supaya diberi hikmat buat nulisnya, dan Tuhan tuntun